Technical View Pound Sterling 18 September 2020 per jam 10:54 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2992 dan low 1.2940, running price berada di 1.2957. Oke, kembali dengan zona yang relatif sama, menempel kurang lebih di bibir trendline. Ya, kemarin saya sempat sampaikan juga bahwa saat dia masih menempel atau masih cukup dekat dengan area trendline, maka risikonya akan sangat krusial. Baik itu untuk melanjutkan kenaikan ataupun penurunan itu cenderung equal atau sama. Nah, tapi Anda lihat di sini, kemarin pun dia sempat tembus sampai 1.2998, nyaris di bibir 1.3005. Padahal kalau Anda simak dengan video sore hari, kemarin saya sempat menayangkan kalau misalkan dia sudah terlampau turun, lalu kemudian Anda bisa men-switch posisi Anda menjadi area buy di kurang lebih di kisaran 1.2880 ataupun 1.2870, dan ternyata kemarin dia sempat kurang lebih area terendahnya 1.2864 ya. Jadi selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan dua sisi ataupun dua peluang di mana area kenaikan Anda sell, area penurunan Anda melakukan buy. Nah, tapi kali ini kalau lihat dari candlestick yang kemarin tercipta, saya agak sedikit mencurigai, was-was kalau ini akan terjadi penurunan kembali, teman-teman. Tapi kita lihat ya, potensinya selama ini masih menempel, ya 50-50, kesempatannya masih 50-50. Bisa aja ini mengalami penurunan atau lanjut kenaikan. Dengan catatan, area yang kini menjadi resisten tangguh adalah di 1.3005. Kalau itu ditembus, kita akan melihat zona 1.3160 kembali tercipta dalam hari ini atau mungkin bahkan di penghujung sesi Amerika. Tapi kita lihat ya, potensi pergerakannya saya rasa masih berimbang. Di grafik H4 kita akan cek di sini. Arealnya kemarin juga kita sempat menggambarkan seperti ini. Ternyata di sini tepat ya. Zona ini hampir saja ditembus tapi ternyata gagal, lalu kemudian dia terpancing ke atas. Nah, kali ini juga dengan zona yang masih relatif sama. Berarti saya memiliki zona kemungkinan potensinya apakah dia breakout area resisten atau breakout area support. Yang biasanya kalau melihat dari pola penurunan lalu kemudian ini adalah trend channel uptrend, biasanya yang paling dominan kalau kita lihat dari sumber kedatangan dia berasal dari atas, harusnya dia kecenderungannya adalah break area support. Tapi meski demikian ini peluang masih 50-50. Kembali tadi saya sebutkan dengan zonasi yang menempel di area trend line. Meskipun kalau kita curigai dari potensi candlestick yang kemarin membentuk ini lebih kepada hammer, maka kemungkinan potensinya harusnya reversal bearish. Nah, di grafik keempatnya dengan demikian saya akan menantikan sebetulnya yang paling ideal itu berarti menanti kembali di area bibir ini ya. Kalau misalkan ada berada di area support 1.2915, saya rasa itu sangat wajar untuk menjadi area support kita dan Anda bisa melakukan buy. Atau tepat di area yang sekarang terjadi ya, di mana area sekarang berada di 1.298 dengan area terendah adalah 1.2940. Artinya ini persis dengan apa yang sempat saya share tadi pagi di 1.2940 dan 1.2955. So, prepare TP pertama Anda ingat harus berada di 1.300 atau mungkin sedikit di bawahnya atau secukupnya ya. Kemudian TP kedua adalah 1.3055. Meskipun kalau Anda lihat di sini target uptrend kalau ini sampai ditembus adalah 1.3140. Sementara target downtrend kalau support ditembus adalah 1.2800. Nah, berarti kalau dengan strategi buy on dip kita cantumkan stop loss di area 1.2880 tepat berada di area low yang sempat tercipta tadi malam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 18 September 2020 per jam 10:58 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1860 dan low 1.1842 dan running price 1.1849. Range yang cukup tipis, lagi-lagi persis dengan apa yang terjadi kemarin, namun ternyata berhasil dengan melenggang rebound. Nah, ini kemarin juga kita sudah sempat sebutkan. Ini adalah penentuan kalau sampai dia break di bawah artinya besoknya atau mungkin dia ditutup di bawah zona trendline tersebut, maka kita akan mendapatkan kegagalan dari bullish rectangle. Tapi ternyata kemarin berhasil ditutup di atas atau di zona tengah. Kurang lebih dengan penempatan 1.1845 dan kali ini dibuka juga di area 1.1844. Artinya kita masih equal, berimbang, masih ada kesempatan untuk mengalami kenaikan kembali. Dan ini saya asumsikan ini double bottom ya. Kalau ini double bottom artinya bibir neckline akan berada di 1.1880 yang mana selisih dari
areal tertinggi sampai saat ini adalah 20 poin saja. Berarti kalau misalkan ini tembus 1.1880, kita akan mendapatkan zona kenaikan at least 1.1935 atau bahkan lebih. Nah, kita tinggal nantikan saja. Tapi kalau lihat dari candlestick-nya, ini sangat meyakinkan teman-teman. Setelah zona penurunan, lalu kemudian dihadapi dengan inilah hammer, berarti kita akan mendapatkan bullish reversal. Artinya confirm untuk hari ini kita layak untuk melakukan area buy. Nah, di grafik H4 untuk pembandingannya, sekali lagi kita lihat dari zonanya adalah terbantu dengan historical price, dan lagi-lagi sebetulnya ini sangat menjedungkan karena zonanya kalau Anda lihat di beberapa hari terakhir ini cenderung sama. So, ada resisten, ada support, mendekati support kita buy, mendekati resisten kita sell. Nah, untuk kali ini karena dia berada di zona setengah, berarti akan sangat layak kalau misalkan dia sedikit retest di area ini, ya. Ini adalah area birunya berada di kisaran 1.1825 ya, ataupun 1.1832. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya memberikan suggestion untuk menantikan area 1.1832 ataupun 1.1845. Jadi kita masih ada areal tersebut. Kalau misalkan sampai let's say ini berarti dia sudah berada di zona yang tepat ya. Karena tadi pagi saya sempat memberikan ini masih berada di zona low-nya adalah 1.1844. Sementara saat ini saat kita merekam ini adalah di 1.1842. So, zona buy sudah terkena, kita tinggal nantikan TP kita terkena apa tidak ya. Jadi yang paling penting adalah dia pullback ya, lalu atau dip, lalu kemudian dia buy. Ya, dan kemungkinan resisten yang terdekat adalah 1.1880 ataupun 1.1890. TP kita 1.1885, TP kedua kita adalah 1.1935. Stop loss silakan gunakan di area 1.1765. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.